Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, ngaji bareng lagi kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang masuk, yaitu ada beberapa pertanyaan diantaranya, bolehkah kita mengorek kuping dengan cotton bud di saat kita sedang berpuasa? Yang kedua, pertanyaan, bagaimanakah cara membayar puasa orang yang sedang hamil karena takut akan kondisi bayinya, dan bagaimana cara orang membayar puasa yang sedang menyusui? Nah, terus ada juga yang bertanya, bagaimana puasanya jika orang di pagi harinya belum mandi junub? Nah, yang keempat, bagaimana caranya membayar orang yang berhubungan dengan pasangannya di saat dia sedang berpuasa? Nah, alhamdulillah pada kali ini insya Allah kita akan membahas satu persatu pertanyaan dari teman-teman sekalian, yang insya Allah jawabannya ini sesuai daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena rujukan kita yang pertama yaitu saya mengambil rujukan dari kitab Fikih Sunnah karangan Sayyid Sabiq. Yang kedua saya mengambil rujukan dari kitab Bulughul Maram karangan Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan yang ketiga yaitu kita mengambil daripada kitab Riyadul Badi'ah karangan Al-Imam Asy-Syaikh An-Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan masih banyak lagi sebenarnya rujukan-rujukan yang saya ambil, ada Fathul Mu'in, Riyadhus Shalihin dan lain-lain sebagainya. Tapi saat ini saya akan merangkum semua, yaitu dari qaul-qaul ulama, perkataan-perkataan ulama, dan hadis-hadis daripada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai pertanyaan dari teman-teman semua. Baik, yang pertama, bagaimana hukumnya jika kita ngorek-ngorek kuping di saat kita sedang berpuasa dengan cotton bud? Maka hukumnya batal puasanya dan wajib mengqadha puasanya. Kenapa? Karena salah satu yang membatalkan puasa yaitu masuknya sesuatu ke dalam lubang, ke dalam jauf kita. Ini kan kuping ini dalamnya ini lubang yang nggak ketahuan mana ujungnya, nggak kelihatan. Gitu. Maka jika memasukkan sesuatu ke dalam kuping kita dengan cotton bud, maka batal puasa kita dan wajib kita mengqadha puasa kita di hari yang lain. Tapi tetap kita harus imsak, harus menahan puasa kita sampai ghurubus syams, sampai terbenamnya matahari. Nah, itu yang pertama. Tapi gimana saat kalau misalnya gatal banget? Nah, kalau pakai jari nggak apa-apa, ya. Kalau pakai jari nggak apa-apa. Kenapa pakai cotton bud batal? Karena masuk sampai ke dalam. Kan kalau pakai jari nggak mungkin masuk sampai ke dalam. Gitu loh. Karena lubang kuping ini lebih kecil daripada jari kita, ya. Begitu. Nah, yang kedua, bagaimana membayar orang yang hamil? Nah, orang yang hamil dan dia takut, khawatir akan kondisi bayinya, ataupun orang menyusui takut dengan kondisi bayinya, dan ada saran dari dokter, ibu harus banyak-banyak minum vitamin ini agar kandungan bayinya sehat di dalam, karena saat ini bayinya tidak sehat. Ibu harus banyak minum vitamin agar air susu ibu ini banyak keluar, segala macamnya. Maka wajib bagi dia mengqadha puasanya di bulan berikutnya. Dan wajib bagi dia membayar fidyah 1 mud setiap 1 hari yang dia tinggalkan. Jadi tidak benar jika ada yang bilang, kalau saya sudah bayar fidyah, berarti boleh dong saya tidak puasa. Oh enggak, tetap kita wajib qadha puasa dan wajib kita membayar fidyah 1 hari 1 mud yang kita tinggalkan. Nah, bagi orang yang hamil, dia hanya mengkhawatirkan dirinya sendiri, maka baginya itu hanya wajib qadha puasa dan dia tidak wajib membayar fidyah. Tapi umumnya di kita nih, kalau orang lagi hamil, lagi nyusuin, itu biasanya kita khawatir akan bayi kita, akan anak kita. Maka wajib bagi kita mengqadha puasanya dan wajib bagi kita membayar fidyah 1 hari 1 mud yang kita tinggalkan.
Nah, terus yang ketiga, jika kita malamnya berhubungan dengan pasangan kita, lalu kita sudah niat berpuasa, dan kita di pagi harinya ternyata belum mandi wajib. Bagaimana? Maka harus tetap kita melaksanakan puasa dan tidak wajib qada. Karena tidak apa-apa walaupun kita masih keadaan junub di paginya, kita belum mandi junub, maka sah puasa kita. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dan Ummi Salamah di dalam kitab Bulughul Maram. Kata beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah di pagi harinya itu mandi junub. Padahal saat itu beliau sedang berpuasa. Nah, jadi boleh jika ada orang yang belum mandi junub di paginya, dia langsung mandi junub dan puasa, maka sah puasanya, tidak batal. Kecuali dia di pagi harinya beristimna, itu beda lagi. Di pagi harinya dia beronani, mengeluarkan sperma sendiri, nah itu beda urusan, ya. Nah, ini berhubungannya malam, paginya belum sempat mandi junub, lanjutin puasanya, sah puasanya, tidak perlu mengqada. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana ganjaran orang yang berjima, bersetubuh dengan pasangannya di saat bulan suci Ramadan? Maka baginya wajib dia membebaskan budak. Nah, saat ini udah nggak ada budak, maka wajib bagi dia puasa 2 bulan berturut-turut. Jika dia tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka baginya wajib memberikan makan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang. Setiap orangnya 1 mud. Dia harus memberikan kepada fakir miskin tersebut. Nah, jadi ini jangan salah lagi nih. Nggak ada tuh yang bilang, karena banyak seliweran nih. Kenapa nggak puasa? Oh, belum mandi junub. Nggak ada alasan puasa. Loh, kenapa nggak puasa? Kok nggak dibayar kodok puasanya? Padahal kan kemarin nggak puasa. Oh, saya udah bayar fidyah kok kemarin waktu saya lagi hamil atau saya lagi nyusui. Saya nggak perlu bayar puasa lagi. Oh enggak, tetap orang yang hamil dan orang yang menyusui karena takut khawatir akan nyawa orang lain, yaitu nyawa bayinya, maka wajib bagi dia qada puasa dan wajib bagi dia bayar fidyah. Nah, Asy-Syaikh Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi mengatakan bahwa andai kata jika kita batal harus berbuka, misalnya kita pingsan, lemes, kita harus minum. Wajib setelah itu kita batalkan. Ketika dibatalkan wajib kita menahan diri lagi. Nggak boleh terus-terusan makan. Habis itu ntar misalnya jam 10 kita batal nih. Oh, ntar kita makan aja jam 1, jam 2 gitu. Kita tetap makan. Nggak boleh, haram. Kita wajib menahan makan dan minum sampai maghrib. Sampai ghurubus syams. Ya, jadi misalnya andai kata kita harus buka, ya udah minum secukupnya, makan secukupnya di saat itu. Dan wajib kita menahan lagi. Tapi tetap kita harus mengqada daripada puasa kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya ambil dari beberapa rujukan kitab-kitab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terus kita istiqomah mengaji untuk memperbaiki diri kita. Jangan pernah malu, jangan pernah ada kata telat dalam bertaubat. Mudah-mudahan ngaji bareng kita ini terus berlanjut sampai akhir. Di support, silakan di subscribe, like, dan share jika bermanfaat, agar kita semangat membuat kajian-kajian untuk teman-teman semuanya. Khairul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.